Halo dokter, selama di IGD tentunya dokter pernah bertemu dengan banyak kasus epistaksis. Seringkali etiologinya tidak berbahaya, akan tetapi ada juga loh beberapa yang didasari oleh etiologi yang lebih serius. Yuk simak video ini untuk mengetahui tanda bahaya epistaksis. Tahu nggak sih, sekitar 60% orang akan mengalami setidaknya satu kali episode epistaksis dalam hidupnya, di mana hanya 6% yang membutuhkan penanganan medis. Sebelum mengetahui tanda bahaya dari epistaksis, kita bahas singkat yuk anatomi dari epistaksis. Secara anatomi, epistaksis dibagi menjadi dua, yaitu epistaksis anterior dan posterior. Epistaksis anterior merupakan perdarahan bagian anterior septum nasi yang berasal dari plexus Kieselbach. Sementara itu, epistaksis posterior disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang berada pada bagian posterior atau superior dari kafum nasi. Penyebab terbanyak epistaksis biasanya trauma minor akibat mengorek hidung atau trauma pada wajah. Akan tetapi bisa juga disebabkan oleh kondisi yang lebih serius seperti keganasan hematologi, koagulopati, dan telangiektasis hemoragik herediter. Nah, biasanya kasus epistaksis bersifat jinak, bahkan bisa berhenti sendiri. Akan tetapi ada beberapa kasus yang harus kita curigai berasal dari etiologi yang lebih serius. Berikut ini adalah tanda dan bahaya dari epistaksis. 1. Epistaksis yang disertai dengan tanda dan gejala syok penurunan kesadaran, hipotensi, takikardi, dan penurunan tekanan nadi. 2. Epistaksis yang disertai dengan tanda dan gejala keganasan seperti hidung tersumbat unilateral, nyeri pada wajah, pembengkakan atau deformitas wajah, dan nyeri telinga. 3. Epistaksis berulang atau epistaksis yang tidak berhenti setelah tata laksana awal. 4. Epistaksis tertunda. Epistaksis yang muncul beberapa hari setelah kejadian trauma. 5. Epistaksis yang disertai serous rhinore pada pasien trauma kepala dan wajah. 6. Mempunyai riwayat trauma, terutama trauma kepala dan wajah. Dan ketujuh, epistaksis dengan riwayat komorbiditas seperti hipertensi, diabetes, dan penggunaan antikoagulan. Nah, untuk manajemen epistaksis dapat dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis lengkap hingga kronologis terjadinya trauma dibutuhkan nih untuk kita bisa menentukan pemeriksaan selanjutnya yang sekiranya dibutuhkan dan juga bisa memikirkan beberapa diagnosa banding lainnya. Untuk pemeriksaan fisik, rinoskopi sudah cukup untuk membantu penentuan sumber perdarahan. Namun jika kesulitan, dokter juga bisa melakukan suction terlebih dahulu. Jika masih kesulitan juga, baru deh pasien dapat dirujuk untuk diperiksa dengan nasoendoskopi. Nah, dari itu semua, apakah sudah jelas mengenai apa saja hal-hal yang harus kita waspadai pada kejadian epistaksis yang sering kita temui? Intinya, karena epistaksis berhubungan dengan keluar cairan dari tubuh, jadi kita harus perhatiin apakah adanya tanda gejala syok atau yang disertai dengan serous rhinore. Oke dok, sekian penjelasan kita mengenai red flag atau tanda bahaya dari epistaksis. Kalau dokter ada pertanyaan bisa taruh di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.